Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini semoga semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berdoa mulai. Terima kasih. Sebelum pelajaran kami mulai, tolong anak-anak didengarkan. Bapak Guru akan memberikan sedikit kisah, yaitu kisah seorang wanita yang hidup pada zamannya Nabi Musa. Dia itu menjadi pelayan dari seorang raja, yaitu Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini adalah seorang raja yang mengaku dirinya adalah sebagai Tuhan. Dan semua rakyatnya harus menyembah kepadanya. Tetapi Siti Masitoh ini adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengakui bahwasanya Fir'aun itu adalah sebagai Tuhan, dan Siti Masitoh tidak mau menyembahnya. Suatu ketika Raja Fir'aun mengetahui bahwasanya ada seorang pelayan yang tidak menyembah kepadanya. Maka dipanggillah Siti Masitoh, diinterogasi apakah dia memang benar-benar tidak mengakui bahwasanya dia adalah sebagai Tuhannya. Dan Siti Masitoh berkata jujur bahwasanya Tuhannya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Raja Fir'aun marah. Akhirnya Raja Fir'aun memberikan keputusan untuk menghukum Siti Masitoh. Dan Siti Masitoh tetap mempertahankan keimanannya sampai akhir hayatnya. Demikian dari sekilas cerita tentang Siti Masitoh. Untuk lebih jelas bisa dibaca di buku materi. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Selanjutnya dan berikutnya, setelah kalian mengamati dari kisah Siti Masitoh dan kalian memperhatikan dan coba kalian perhatikan dan renungkan gambar-gambar tersebut, tentunya akan banyak hal yang menjadi pertanyaan di benak kalian. Nah, sekarang coba tuliskan, kemudian ungkapkan pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut dan gunakanlah pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, silakan. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kita mulai pelajaran pagi hari ini, yaitu pelajaran akidah akhlak. Bab yang pertama yang kita bahas adalah tentang akidah Islam. Pada akidah Islam ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama tentang pengertian akidah Islam. Kedua adalah dasar-dasar dari akidah Islam. Yang ketiga adalah tujuan akidah Islam. Dan yang keempat adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan.
Anak-anakku sekalian, sebelum melangkah lebih lanjut, pertama kali yang harus kalian ketahui yaitu tentang pengertian akidah Islam. Apa sih akidah Islam itu? Akidah dalam bahasa itu berasal dari kata aqoda yaqidu akidatan, yang artinya diikat atau dibuhul. Itu dalam segi bahasa. Adapun dalam segi istilah, yang pertama, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan-raguan. Itu dalam segi bahasa dan segi istilah tentang akidah. Lalu apa pengertian dari akidah Islam? Dapat disimpulkan bahwasanya dari pengertian tersebut bahwasanya akidah Islam itu adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini sebenarnya oleh orang Islam, yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam, dipegang teguh, mantap dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Itu tentang akidah Islam yang didasari dengan dalil dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tampuan sekalian makhluk untuk memohon sembarang hajat. Ia tiada beranak dan juga tidak diperanakkan, dan tidak ada siapapun yang serupa dengannya. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Itulah tentang pengertian dari akidah Islam. Adapun anak-anak sekalian, akidah Islam itu dasar-dasarnya yaitu dari Al-Quran dan hadis. Apa toh Al-Quran itu? Al-Quran ialah firman Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan bagi siapapun yang membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala dan terhitung sebagai ibadah. Dan Al-Quran diawali dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Adapun pertama kali surat yang turun
ialah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Dan Al-Quran ini menjadi dasar pokok dari akidah Islam. Adapun yang kedua, dasar akidah Islam ialah al-hadis. Apa itu al-hadis? Hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan, atau yang disebut takrir. Itu yang disebut hadis. Dalam sinonim kata, hadis adalah sunnah. Nah, ini juga bisa menjadi dasar-dasar dari akidah Islam. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang akidah Islam, yaitu tentang pengertian akidah Islam dan dasar-dasar akidah Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.